Hai guys, welcome back to another video. Hari ini tuh hari ya nggak spesial sih, cuma hari ini kita akan belajar tentang about love. Jadi hari ini aku akan memberikan kalian beberapa idioms yang berkaitan dengan cinta, perasaan kita terhadap seseorang, dan juga gimana cara mengekspresikan dan kata-kata apa yang bisa dikaitkan dengan cinta. Terus gimana cara nanya, how do you ask someone out, and how to reply to them kindly, how to reject them nicely, dan itu sangat penting. Jadi kalau kalian tertarik dengan pembahasan hari ini, jangan lupa untuk keep on watching. Okay, first, when we are talking about love, ketika kita bahas tentang perasaan atau soal cinta, there are common phrasal verbs. Dan hari ini aku akan memberi kalian three common phrasal verbs that you can use if you want to see someone or you want to be with someone and etc. Jadi yang pertama, we have to hang out. Nah, to hang out ini lebih casual ya, dan itu nggak selalu berkaitan dengan hal yang romantis. We can say we would like to hang out with our friends. Kita ingin ketemu dan bermain dengan teman kita. Hangout is casual. Jadi ini sebenarnya nggak selalu melulu harus sama pasangan kita. Ini bisa digunakan dengan teman-teman kita. So it's a little bit more casual. Yang kedua, we have to catch up. Nah, to catch up ini digunakan ketika kita udah lama banget nggak ketemu sama seseorang. Nah, ini bisa digunakan ya kepada teman kalian bisa bilang let's catch up sometimes gitu. Kalau udah lama nih nggak ketemu, kayak karena corona, terus kalian pengen ngobrol lagi, pengen bareng lagi, you can say let's catch up after this quarantine ends misalnya. Atau bisa juga sama masa lalu kalian nih, mantan kalian for example, dan kalian ingin bertemu lagi atau tidak memutuskan ikatan silaturahmi, so you can say let's catch up gitu. Third, we have to hook up. Nah, kalau to hook up ini lebih kepada pasangan kalian, dan sebenarnya konotasinya buruk gitu. This is when kata-kata ini itu sebenarnya semacam dekat tapi nggak lama. So it's a one night thing. I hooked up with him at the bar. Nah, itu kan konotasinya buruk ya. Jadi mungkin jangan pakai hook up. Tapi untuk ilmu aja nggak apa-apa ya. Aku kasih tahu di sini. Next, kita menggunakan kata fall. Kalian sering banget nggak sih dengar orang bilang falling in love, to fall in love, dan seterusnya. Nah, kenapa kok ada kata fall in love? Kata fall itu maksudnya ketika kita mempunyai perasaan terhadap seseorang, itu rasanya kita kayak we lost control of our feelings, kita kayak jatuh dan nggak bisa, ya nggak ada kontrol over our own feelings and emotions. Maka dari itu, kenapa adanya kata fall in love or falling in love. Nah, di sini ada dua, ada fall in love dan fall for someone. Perbedaannya adalah kalau you fall in love itu lebih serius, kayak kamu udah jatuh cinta sama orang itu. To fall in love, I'm falling in love with him. Kalau to fall for someone itu kayak aku mulai suka deh sama dia. Jadi itu biasanya di awal-awal, I am falling for him, I am falling for her. Jadi itu lebih ke awal-awal kenal, terus udah keluar beberapa kali, atau udah ya agak kenal dan kamu udah lumayan lah, udah jadi bilang kamu udah mulai punya perasaan untuk seseorang itu. That's when you say you are falling for someone. Beda ya, fall in love dan falling for someone. Nah, ketika kita fall for someone, biasanya kita tuh kepikiran ya untuk mikir kayak aku pengen deh nih ngajak dia jadi pacar aku,
aku gitu. Gimana ya caranya? Sebenarnya simple sekali sih, dan nggak banyak, nggak perlu banyak kata ya untuk mengekspresikan ini. Jadi you can say, would you like to be my girlfriend? Atau kalau buat ciwi-ciwi yang hebat dan berani, you can say, would you like to be my boyfriend? Atau kalau kalian mau ngajak mereka keluar, would you like to go out with me sometime and grab some coffee? Or would you like to have dinner tonight? Or would you like to go to the movies together? Or would you like to hang out at the mall together? Kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau kalian accept that, kalau kalian mengiyakan itu, ya you can just say, yeah, sure, I would love to. Atau kalau kalian nggak tertarik dengan mereka, misalnya nggak punya perasaan yang sama, dan kalian ingin reject mereka dengan cara yang baik lah ya, yang sopan, yang tidak menyakitkan juga. Tapi nggak mungkin nggak menyakitkan ya, karena rejection is painful, dan itu sakit banget ketika kita ditolak. Jadi sebenarnya nggak ada cara yang benar untuk menolak seseorang. Cuma mungkin ada cara yang lebih baik ketimbang kayak nggak mau gitu kan. We can just say, I'm sorry, I'm busy, atau I'm sorry but I don't think we're on the same page gitu ya. Jadi kita tuh nggak punya perasaan yang sama gitu. Maaf, jangan lupa untuk bilang maaf ya, jangan langsung menolak gitu, nggak baik. Nah, kalau kalian bisa berhasil dan diterima di ACC, atau kalian dikeluar gitu, terus mungkin kalian udah pacaran lama nih ya, mungkin 2 tahun, mungkin setahun, atau mungkin lebih dari itu, and you want to pop the question. What is pop the question? Nah, kalau pop the question itu maksudnya kapan nih dia bakalan ngelamar kamu. When is he going to pop the question? Kapan nih dia akan ngelamar aku? Kapan nih dia mau ngelamar aku? Nah, setelah udah pop the question misalnya, you tie the knot. Apa itu tie the knot? Tie the knot itu nikah. Istilahnya maksudnya nikah. Kenapa kok ada term tie the knot? Jadi penjelasannya di belakang kata itu, dulu kayak 2 tangan nih ya. Instead of cincin, itu kayak pakai semacam string atau sesuatu yang mengikat di sini untuk menandakan bahwa dia tuh sudah menikah. So you tie the knot. Knot itu kayak string. Apa ya? String itu apa ya bahasa Indonesianya? Itulah pokoknya. Nah, kalau misalnya nih kalian mungkin masih pacaran atau mungkin udah menikah, terus kalian tuh udah not on good terms, jadi udah tidak baik lagi hubungan kalian, so you drift apart. Apa itu drift apart? When you drift apart, ketika kalian menjauh perlahan, itu maksudnya kalian sudah, entah itu perasaan falling tadi, perasaan jatuh cinta tadi udah tidak ada lagi, udah hilang, atau mungkin kalian sudah punya tujuan masing-masing dan punya pemikiran yang ternyata berbeda. Jadi kalian menuju ke arah yang berbeda. That's why you drift apart. Menjauh perlahan, renggang gitulah, tapi nggak langsung hilang kan. Biasanya kalau kalian drift apart, your relationship becomes rocky atau on the rocks. Apa itu artinya? Itu artinya udah nggak bagus lagi nih, udah goyah lah istilahnya, udah nggak baik hubungannya. So on the rock. Jadi your relationship is experiencing difficulties and it is most likely going to fail. Lastly, the last step, ya ini ya, towards udahlah, kalau udah bener-bener udah parah banget dan kalian itu butuh waktu untuk melupakan, kita mengekspresikan itu dengan idiom to get over atau to be over. Apa itu to get over atau to be over? Ya,
maksudnya udah selesai gitu. Aku udah moved on. Anyway, I think that's all that I have for you guys for today. Semoga bermanfaat bagi kalian yang lagi sakit hati. Jangan lupa untuk bangkit lagi dan buka hati untuk orang lain masuk mungkin nanti. Bagi kalian yang sedang jatuh cinta, jangan lupa untuk mempertahankan, karena memilih itu gampang dan mempertahankan itu sulit. Anyway, that's all from me. Jangan baper ya. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Bagi kalian yang belum download aplikasi U Dictionary, jangan lupa untuk download. Don't forget to like and comment di video ini. Dan yeah, I think that's all. So, I'll see you later. Bye.